Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyatan thayyibah wa ihtirahmatan hasanah. Para alimil ulama, asatid dan asatidah, dewan hakim yang arif dan bijaksana, yang di tangannya memegang pena keadilan, semoga-moga tidak mengurangi rasa hormat saya. Kepada yang terhormat seluruh komunitas Sababul Mustafa beserta jajarannya, semoga-moga selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak ketinggalan pula para pemuda dan para pemudi. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita dan penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walau banyak jerawat, tapi tidak gawat karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah bermain cinta kalau belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Puji kepada Ilahi Rabbi. Jangan pernah bermain kekasih kalau belum bisa mengaji. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, proklamator dunia, sang pendobrak kebatilan, pembasmi kejahatan, penerang kegelapan. Siapa lagi kalau bukan Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan, minal zulumati ilan nur. Hadirin yang berbahagia, keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga seorang anak adalah bagian dari keluarga yang merupakan miniatur dari kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, anak sering menjadi kebanggaan, harapan dan tumpuan kedua orang tuanya. Namun sayang hadirin, saat ini tidak sedikit anak yang menjadi beban orang tuanya, sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai thamaratul qulub, si buah hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah, hilang lenyap tidak berbekas. Semua itu disebabkan karena anak tidak mau menghormati, tidak peduli, enggan berbakti, bahkan mengasingkan kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, mengutip ungkapan seorang faqih bernama Abu Aits, beliau mengungkapkan, qad dzakarallahu ta'ala fi Taurati wal Injil waz Zaburi wal Furqan wa jami'i kutubihi wa amara fi jami'iha wa auha ila jami'i rusulihi yaj'alu ridahu fi ridal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Allah telah menyebutkan dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad, dan seluruh kitab-kitabnya mewahyukan kepada Rasul-Rasulnya perintah untuk berbakti pada orang tua kita. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua kita, dan murka Allah tergantung murka orang tua kita. Subhanallah.
Ungkapan tersebut hadirin hendaknya menjadi cermin bagi kita semua, bahan muhasabah serta media introspeksi. Wajib kita berbakti pada orang tua kita. Timbul pertanyaan, apakah kita sudah melakukannya untuk berbakti pada orang tua kita? Belum. Jawabannya, kewajiban berbakti ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya dan berbuat baik pada kedua orang tua kita. Hadirin, banyak firman Allah dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berbakti pada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita merupakan wasilah sebab lahirnya kita ke dunia. Orang tua kita adalah manusia yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga demi membesarkan kita, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita, menghabiskan harta benda, tahta dan juga tenaga untuk mendidik kita semua anak-anaknya. Maka pantas jika ridha Allah tergantung pada ridha orang tua kita. Dalam suatu riwayat diceritakan, salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya santuni di muka bumi ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, dan ibumu, lalu bapakmu." Dengan demikian 3:1. Dengan kata lain, tugas ibu dalam mendidik anak lebih berat daripada seorang ayah. Wais Al-Qarni, Allah angkat derajatnya karena kenapa? Karena memuliakan ibunya. Jurez, Allah berikan dia ujian karena kenapa? Karena menyakiti hati ibunya. Begitu juga dengan Alqamah. Alqamah sahabat Nabi yang di akhir hayatnya sulit untuk melantunkan kalimat syahadat. Lalu bagaimana dengan kita hadirin yang bahkan bukan sahabat? Jika kau menyakiti hati ayah dan ibumu, kemana kau akan mencari ridho Tuhanmu? Andai ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat wali, maka pangkat itu pantaslah kepada ibumu. Subhanallah. Bahkan jika ada seorang anak sekalipun menggendong orang tuanya pergi ke Mekah sampai kembali ke tanah air, niscaya tidak akan terbalas tetes pun keringat orang tua kita. Subhanallah. Hadirin, di zaman era globalisasi saat ini, anak soleh semakin asing dan langkah kita temukan. Sejarah telah mencatat dan fakta yang berbicara. Apabila kita saksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, ada seorang anak yang menganiaya, mengusir, membantai, bahkan mengasingkan kedua orang tuanya karena sudah cukup ilmunya tinggi, sudah mapan ekonominya, sudah luas pergaulannya, dan sudah modern gaya hidupnya. Padahal hadirin, sejarah telah mencatat tidak ada kebahagiaan seorang anak pun tanpa doa restu kedua orang tuanya. Subhanallah. Siapa itu Kan'an yang ditenggelamkan Allah dengan banjir? Siapa itu Alqamah sahabat Nabi yang di akhir hayatnya sulit untuk melantunkan kalimat syahadat? Siapa itu Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu? Mereka itu semua adalah anak sosok yang durhaka kepada orang tuanya sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamul ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya tidak ada anak seorang yang selamat tanpa doa restu orang tuanya. Hadirin, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya? Bukan sebagai balas jasa, melainkan hanya ihsan liwalidai, berbuat baik kepada orang tua kita. Mendoakan orang tua adalah salah satu sebab wujud kebaktian kita untuk orang tua kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk orang tua kita. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma
rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Makan keripik di tengah sawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.